Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi amalahu lam yusri bihi nasab." Apabila suatu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah yang di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, mentadarusnya, maka ketenangan akan diturunkan kepada mereka dan rahmat Allah akan dicurah-curahkan kepada mereka dan malaikat akan menaungi mereka dengan sayapnya, dan mereka disebut-sebut Allah dengan penuh kebanggaan di depan makhluk-makhluk mulia di sisinya, dan barang siapa amalnya kurang maka tidak dapat ditambah oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, apa dan kenapa kok ngaji itu membikin tentram? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas tadi. Dan jawabannya adalah karena ngaji itu membuat kita tahu mana yang harus dikhawatirkan dan mana yang enggak harus dikhawatirkan. Apa biasanya yang sering membuat kita khawatir? Sesuatu yang kadang-kadang justru ternyata sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masalah rezeki. Padahal rezeki itu sudah dijamin, tapi mengapa malah justru membuat kita khawatir? Sedangkan ada sesuatu yang belum dijamin, tapi kita malah nggak khawatir sama sekali. Apa itu? Masuk surga. Apakah kita sudah dijamin akan masuk surga? Belum ada jaminan sama sekali. Tapi karena jarang ngaji, biasanya akan lebih khawatir pada yang pertama daripada yang kedua. Tapi nek rajin ngaji, ya enggak mungkin. Pasti wa nazalat alaihimus sakinah. Dia akan tentram, dia akan tenang karena rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Binatang melata saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia yang kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah benar-benar kami muliakan anak-anak cucu Adam. Tapi banyak orang yang keliru. Mereka mengira bahwa satu-satunya rezeki adalah gaji. Dan kelirunya lagi mereka mengira bahwa satu-satunya jalan rezeki itu adalah pekerjaan. Dan rezeki itu bukan soal apa yang bisa dibeli, apalagi duitnya berapa, gajinya berapa. Banyak orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Orang mengira rezeki itu apa yang bisa dibeli. Makanan yang paling mahal bisa dibeli, tapi nikmatnya makan Allah yang bagi. Rezeki itu bukan hanya soal duit. Ada orang yang banyak duit, tapi bukan rezekinya. Di mana ia bekerja keras, banting tulang, peras keringat sampai umur 65 tahun. Dan depositonya itu terkumpul 10 triliun misalnya. Nah terus besok pagi dia meninggal dunia. Nah terus uang 10 triliun itu hasil kerja keras selama hidupnya, itu rezekinya siapa? Ya iso ahli warise, ya iso musuh bisnisnya. Dan Allah tidak kekurangan cara untuk mengantarkan apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka benar saja apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartamu yang sesungguhnya bukanlah harta yang kamu miliki saat ini. Akan tetapi harta kamu yang sesungguhnya adalah
hartamu yang sudah kamu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hartamu yang sebenarnya. Rezeki itu tidak harus punya, yang penting pakai. Ada orang yang nggak punya akan tetapi ia selalu pakai ya rezekine. Tapi rezeki itu merupakan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas manusia adalah bekerja. Rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya gak usah mikir masalah rezeki. Sudah ada yang mikir kok, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bekerja dengan baik. I'mal ala Dawuda syukran. Bekerjalah hai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua sudah dijamin Allah. Kerja kita itu cuma untuk mensyukuri semuanya. Kalau panjenengan bekerja dengan nilai pekerjaan yang layak dibayar 20 juta per bulan misalnya. Lah kok ternyata pulang hanya bawa cuma 500.000 rupiah. Maka panjenengan berhak atas bayaran dari Allah 19.500.000 rupiah. Dan itu pasti akan dibayar Allah. Entah bagaimana caranya. Dikasih istri yang solihah, diberi anak-anak yang soleh-solihah, diberi tetangga dan lingkungan yang solihun, diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, diberi kemampuan untuk selalu bersedekah, diberi kemampuan untuk melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Itu semua rezeki yang mahal harganya, melebihi semua harta dunia. Karena rezeki yang seperti itu akan membawa rezeki akhirat. Namun sebaliknya, ada orang bekerja yang layak dibayar 500.000 rupiah, lah kok tiap bulan dia pulang membawa gaji 20 juta misalnya. Itu berarti ia sedang menabung keburukan-keburukan sebesar 19.500.000 rupiah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi datang ke kantor jam 7 sampai jam 10, datang ke kantor jam 8 sampai jam 10 baca koran. Lalu jam 10 sampai jam setengah 12 internetan. Kemudian jam setengah 1 keluar makan siang sampai jam 2. Terus jam 2 balik ke kantor sampai jam 4 sore di depan komputer main game. Lah ngono kok digaji 20 juta. Apa yang sedang dia tabung di sisi Allah? Naudzubillah min dzalik. Dia sedang menabung kejelekan demi kejelekan. Diberi keluarga yang amburadul, diberi anak-anak yang selalu bikin ulah, anak-anak yang sering berbuat kejahatan, diberi masalah yang datang bertubi-tubi, diberi penyakit yang terus menggerogoti diri, diberi rasa hampa dalam hidupnya, hidup tidak nyaman, selalu gelisah, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dengan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu mengaji, dan ngaji. Ibarat tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh subur jika selalu disirami dan diberi pupuk. Begitu juga dengan iman. Iman akan tumbuh subur dan sehat jika disirami dengan ngaji, dan ngaji. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang selamat bahagia dunia. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.